Sekarang kita belajar mengolah api. Nah, rasa sakit, penyakit api, masalah, kesulitan doa api. Kita bisa olah menjadi tirta, air suci kedamaian. Ini yang pertama. Belajar menyatu dengan sang aliran. Sekarang dikuatkan, di psikologi ada psychology of the flow, di ilmu kecerdasan ada the intelligence of flowing, ada water logic. Sehingga langkah pertama dan utama untuk menuju sambala di dalam diri, belajar mengalir bersama kehidupan. Teman-teman Compassion sudah lama dibimbing dengan 3 kata: terima, mengalir, senyum. Begitu lewat sesi meditasi, Anda semua dapat gelar S3. Apa S3? Senyum, senyum saja. Tepuk tangan. Ya, mengalir. Kurangin melawan, banyak mengalir. Kurangin membandingkan, perbanyak mengalir. Kurangi berpikir, perbanyak mengalir. Lebih-lebih teman-teman yang sakitnya bersumber di kepala. Sekarang dokter boleh bilang, boleh tanya dokter, zaman dulu salah makan sebab orang sakit, sekarang salah pikiran. Dan bentuk salah pikiran itu adalah terlalu keras berpikir. Obatnya adalah kurangin berpikir, perbanyak mengalir. Lain pancaran wajah orang yang suka mengalir lain. Orang-orang yang mengalir sejuk, tatapan matanya sejuk, ceritanya sejuk, ya begitu. Tapi kalau orang yang gagal mengalir itu aduh, 3A. A yang pertama aduh, yang kedua aduh, yang ketiga juga aduh. Ya, sehingga agar Anda berjumpa sambala di dalam, belajar mengalir. Saat memutuskan, berpikir temannya. Saat menerima keputusan, mengalir sahabatnya. Jangan mentang-mentang mengalir, nih mau lewat kiri, lewat kanan, mengalir, ya nggak bisa begitu. Putusin pakai pikiran, kanan, gitu. Ya, terus ngantar anak ke sekolah atau rekreasi, mengalir, nggak bisa begitu. Berpikir, saat bikin keputusan, Anda berpikir. Tapi begitu nanti menerima hasilnya, ingat mengalir. Jangan baru di awal mengalir, itu nanti dikirim ke rumah sakit jiwa dipanggilin. Ya, berpikir diputuskan, tatkala memutuskan. Tapi begitu menerima hasilnya, mengalir. Ya. Nah, ini sudah disinggung-singgung sejak kemarin. Biar Anda berjumpa sambala, berjumpa kala cakra, itu bikin jadwal harian yang penuh kebahagiaan. Daily life schedule of fun. Memberi inspirasi kepada sahabat. Tadi pagi Guruji baru bangun, entah bagaimana, nggak pernah janjian, bangun buka pintu selalu matahari baru terbit, merah lagi enak. Kadang pingin dibagi di sosial media, tapi ya nggak nyambung. Akhirnya nggak dibagi. Hampir tiap hari pada matahari terbit merah, indah sekali. Mau di video nggak enak, di foto juga nggak enak, banyak dan nggak memenuhi syarat kualitas. Gimana ya kok bangun pagi selalu disebut oleh matahari pagi. Aduh, jadwal pagi, keindahan pagi. Yang kedua, tadi pagi teman-teman Jakarta kalau datang ke ashram, menu Guruji berubah. Pagi-pagi makan salad, enak sekali. Si Albert nama chefnya. Tapi bagaimana bikin salad, aduh pokoknya makan salad, pelan. Jadi ingat cerita terdahulu, hidup ini singkat, memaafkanlah secepat-cepatnya, berciuman selambat-lambatnya, tersenyumlah sebanyak-banyaknya. Begitu caranya terhubung. Rapi. Jam 10-an biasanya Guruji minum teh, karena jatah minum tehnya hanya 1 kali sehari, kafein tidak boleh terlalu banyak, kualitas tidur menurun. Pelan-pelan sambil memegang cangkir yang hangat. Teh itu indah sekali. Siangan tidur itu
Bangun tidur kan lidah ini agak datar, obatnya biasanya kue manis tapi jangan banyak-banyak, nanti diabetes. Kue jatan cuma sepotong tapi dimakannya pelan-pelan, dikunyah. Istilah bayinya dimut sehingga rasa enaknya lama tuh. Enak lama sekali. Yang lama ini. Karena guruji nggak makan siang, makan malamnya lapar. Lagi makannya pelan. Dan tidak kenyang, 80% berhenti. Ya, belakangan baru mengerti ada dokter di bidang genetika dari Harvard namanya Dr. David Sinclair, anak muda dari Sydney, oleh majalah Time disebut sebagai tokoh paling berpengaruh untuk memperpanjang umur manusia di saat ini. Dr. David Sinclair, presentasinya bagus-bagus di YouTube. Salah satu tipsnya, dalam gen kita ada unsur gen yang bisa membuat kita umur panjang, namanya epigene. Agar epigene itu aktif, tatkala makan jangan dipuaskan, berhenti ketika belum kenyang. Nah, makan malam guruji mengikuti sarannya Dr. David Sinclair, 80% berhenti. Bahkan seringkali kalau terakhir katakan hari itu yang paling enak katakanlah sate ayam, terakhir makan sate ayam tidak pakai minum, sehingga rasa sate ayam itu tersisa di sini 2 jam. Ya, jadi sehingga, nah bahasa neuroscience-nya adalah pertahankan tingkat dopamin yang stabil, dan ini membantu kita selalu terhubung dengan saat ini. Tidak saja meditasi kendaraan merhubung saat ini, tapi daily life of fun. Seperti anak-anak tidak pernah lelah, tidak pernah sakit karena dia fun sekali. Kalau orang dewasa bukan fun tapi fund, ada D-nya di belakang. Ya, bukan Om Mani Padme Hum, tapi oh mani. Berbeda. Sehingga titip Anda biar cepat terhubung dengan ajaran yang mengalir melalui guru Kala Cakra Sambala, bikin schedule harian yang berbahagia. Gurunya tiap hari ada banyak hal yang berbahagia. Jangankan hal yang menyenangkan, sama Pak Darmin, ada Bu Rina, ada Pak Irfi, dibentak sama pecalang pun kita bisa tertawa. Ya, hidup boleh berisi kesulitan, tapi kesulitan tidak mencuri senyuman. Karena mau mempertahankan tingkat dopamin yang stabil begini. Dengan cara seperti itu, kemungkinan sehatnya lebih tinggi sehingga kita bisa menyelamatkan orang lain. Nah, PS sepulang dari kelas hari, ingat bikin schedule harian untuk berbahagia. Tapi tidak sembarang bahagia. Kebahagiaan yang tidak mencuri kesehatan. Narkoba bahagia mencuri kesehatan. Gula bahagia mencuri kesehatan. Titip kebahagiaan yang tidak mencuri kesehatan. Nah, tidak saja di pura ada tempat suci, tidak saja di masjid, di gereja, di wihara, di konco, ada konco, tempat suci. Di kehidupan sehari-hari juga kita berjumpa tempat suci. Tempat sucinya bernama keseimbangan. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benar, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan riang. Tepuk tangan. Layang-layang bisa terbang karena seimbang. Jiwa pun akan belajar kalau Anda belajar seimbang. Sehingga gunakan setiap ketidaknyamanan setiap hari sebagai undangan suci untuk lebih seimbang. Bad mood mungkin terlalu banyak di dalam.
jalan keluar. Marah, mungkin kita hanya memikirkan yang buruk-buruk saja. Pikirkan juga yang indah-indah. Sakit, kemungkinan kita lifestyle-nya tidak seimbang, kurang olahraga. Kalau begitu caranya menggunakan ketidaknyamanan, rasa sakit, kesulitan, masalah, digunakan sebagai masukan untuk lebih seimbang. 24 jam Anda bertumbuh di tempat suci bernama keseimbangan. Jangan lupa cerita dari Kembang Sari, layang-layang terbang karena seimbang. Jiwa pun belajar terang dan terbang kalau Anda seimbang. Ingat, tidak saya sembahyang di pura, di wihara, di masjid, di gereja, di kuncup. Sembahyang juga di sebuah tempat suci indah bernama keseimbangan. Caranya, gunakan ketidaknyamanan untuk kembali tumbuh seimbang. Itu juga cara lain biar ketemu sampala. Namo Lokeswaraya.